itu. Karena terkait dengan ini kan kami belum pernah dan rasanya memang baru akan dilaksanakan. Yang saya ketahui seperti itu. Sehingga kalau apa yang harus kami siapkan begitu. Apakah semua itu harus menjadi satu, kemudian seperti layaknya kita tatap muka dengan misalnya ditanya mengenai penelitian dosen, penelitian PPM dan sebagainya, apakah seperti itu? Apakah di sini asesor sudah mempunyai semua bukti yang apakah asesor itu minta bukti-bukti semua yang terkait dengan hal yang harus kita siapkan di prodi kita itu. Saya kira itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Monggo, Prof. Imam, mungkin ada sesuatu yang disampaikan menanggapi pertanyaan tadi, Prof. Monggo. Halo, Prof. Imam. Halo, ya? Ya, monggo, silakan. Oh, ya ini kan teknis ya. Mungkin Ibu bisa tanyakan ke teman-teman di Dewan Eksekutif bagaimana nanti, tapi tetap akan ada briefing kok nanti sebelum pelaksanaan. Janjinya Pak Direktur Dewan Eksekutif begitu, briefing kepada asesor maupun mungkin nanti juga ke prodi. Tapi intinya itu sudah adalah konfirmasi ya, konfirmasi atas apa yang sudah dituliskan di instrumen. AL itu sebenarnya itu. Nah, kalau yang harus disiapkan apa ya, saya kira apa-apa yang terkait dengan yang diisikan di instrumen itu disiapkan. Nanti kan kalau di Juklak Ibu tadi sudah saya tayangkan sedikit itu tentang petunjuk teknis, itu kan ada yang akan diminta hal-hal yang untuk disiapkan dan sebagainya. Saya kira itu nanti diikuti saja. Tapi sekali lagi karena ini sesuatu yang baru ya, kalau nanti ada 1-2 hal yang itu saya kira wajar untuk kemudian bisa diperbaiki. Hanya satu catatan yang kemarin kita diskusikan ketika minum bahwa Pak Direktur Dewan Eksekutif juga menjadikan jangan sampai ada yang dirugikan dengan proses AL. Se-fair mungkin. Harapannya ya sama seperti kalau visit offline gitu, tapi ya apa bisa 100% kan ya pastinya. Mungkin itu Pak Abe, saya tidak bisa menjawab terlalu detail karena ini memang ranahnya. Terima kasih. Baik, Prof. Iman, terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Monggo, silakan. Unmute terus sebutkan namanya. Oke, Pak Mulyono Damo. Pak Mulyono Damo. Silakan Pak, di-unmute Pak. Di-unmute Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Abes. Terima kasih Pak Abes. Saya ingin bertanya kepada Pak Imam. Ini kan dalam masa COVID ini banyak sekali aturan di bidang pendidikan itu direduksi. Salah satunya misalnya pembelajaran itu harus online, dan karena itu keketatan terhadap pengawasan kepada mahasiswa itu menjadi berkurang. Nah, terkait dengan ini, kaitannya dengan akreditasi, ini kan masa darurat. Apakah kemudian BNPT itu harus menerapkan sanksi kepada prodi dan perguruan tinggi yang hari ini mengalami kesulitan dalam akreditasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mulyono dari UIN Alauddin Makassar. Monggo Prof. Imam. Minta diskon Prof. Iman. Di saya putus-putus nggak dengar Pak Abe. Jadi gini, beliau begitu menanyakan bahwa di era COVID ini begitu kan banyak aturan-aturan yang beberapa dipangkas kalau nggak salah begitu. Apakah di BNPT begitu dalam akreditasi juga hal itu sama begitu? Kira-kira gitu gambarannya, atau masih tetap strict pada aturan gitu? Ya, kalau instrumennya masih sama, instrumennya tetap sama. Makanya tadi kan ada persyaratan juga kesanggupan dari baik asesor maupun yang akan diakses lapangan ya. Kalau memang tidak memungkinkan, katakanlah dia remote, kemudian internet juga susah dan sebagainya ya, tidak boleh dipaksakan untuk diakses secara online. Ya nunggu sampai nanti bisa dilakukan secara offline. Tapi toh kalau itu sudah dimasukkan, Borahi dan sebagainya kan
ada perpanjangan gitu kan, perpanjangan masa berlaku tadi yang akan menjadi payung sampai nanti bisa dilakukan asesmen lapangan secara offline. Mungkin itu Pak Abe. Mohon maaf, saya tadi putus-putus di tempat saya nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Sekarang saya tunjuk Bu Sri Hantuti dari Gorontalo, UM Gorontalo. Silakan Bu, karena udah resen. Silakan Bu, di-unmute Bu. Halo Ibu, Bu Sri Hantuti. Halo Ibu. 1, 2, 3 Bu. Ya, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya langsung saja Pak. Ya. Kalau saya melihat instrumen untuk daring itu ada yang sudah panduan asesmen lapangan itu saya melihat itu hanya untuk 7 standar. Kenapa? Karena standar untuk kerjasama itu ada di standar 7. Sedangkan kalau kita untuk kriteria 9 itu kan ada di 2. Nah itu pertanyaan saya, apakah memang sudah seperti itu sehingga itu saya menyatakan mungkin itu untuk 7 standar kah atau juga termasuk yang sudah 9 kriteria? Itu mungkinlah inti pertanyaan saya Pak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Sri Hantuti Paramata dari UM Gorontalo, Prof. Monggo, Prof. Oke. Terima kasih Pak Abe. Kalau kebijakannya, jadi Perba nomor 5 itu berlaku untuk semua, baik yang instrumen lama maupun instrumen baru. Jadi harusnya petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktur Dewan Eksekutif juga berlaku untuk dua-duanya. Tapi untuk detailnya nanti bisa ditanyakan ke teman-teman di Dewan Eksekutif saya kira. Tapi kebijakannya bahwa itu berlaku untuk semua Bu. Jadi kalau dipandang perlu bisa dilakukan online. Bahkan nanti untuk surveillance pun bisa dilakukan online. Ini karena pengajuan surveillance juga kemarin terhambat untuk asesmen lapangannya. Sehingga kemarin juga diputuskan bahwa itu juga bisa dilakukan online. Jadi saya kira semua yang sifatnya AL itu bisa dilakukan online. Nanti tinggal teknis pelaksanaan dan sebagainya itu kita tentunya itu let on kebijakan pelaksanaan dari Dewan Eksekutif. Demikian Pak Abe Ibu ya. Oke, terima kasih Prof. Imam. Ini ada pertanyaan dari YouTube channel, begitu dari Pak Ahmad Safi'i. Status reakreditasi prodi kami itu menunggu akreditasi, artinya status sekarang ini. Nah, pertanyaan, apakah kami menunggu konfirmasi dari Ban PT terkait visitasi atau kami harus mengirim surat permintaan visitasi? Monggo, Prof. Nanti akan dihubungi. Ya, itu ranahnya sudah prosesnya begitu. Tadi di petunjuknya itu kan nanti Dewan Eksekutif akan mengkonfirmasi. Oke, yang berikutnya lagi Pak Herman dari YouTube channel Prof. Pak Herman W. Izin bertanya Prof. Imam, mohon penjelasan lebih lanjut mengenai perpanjangan APS yang secara otomatis sesuai dengan edaran dari Ban PT. Aku nggak ngerti Prof. Perpanjangan APS. Perpanjangan itu ada berbagai ini ya. Jadi kalau misalnya sudah dimasukkan instrumennya itu otomatis akan diberikan itu perban yang sebelumnya itu akan diberikan perpanjangan sampai nanti terbit SK yang baru gitu. Jadi kalau idealnya kan 3 bulan itu selesai. Jadi nanti dalam masa itu akan dilakukan AK, AL, terbit baru sehingga itu menggantikan SK yang perpanjangan. Nah tapi dengan COVID ini bisa jadi kalau nanti tetap menunggu online dan tahun depan ya perpanjangannya bisa setahun lebih gitu. Tapi intinya terpayungi begitu, terpayungi dia tetap dalam status terakreditasi, tidak kemudian jadi lag, tidak kosong. Nah tahun lalu kan itu banyak sekali kasus yang kosong gitu, telat mengajukan dan sebagainya dan kemudian menjadi masalah di lulusannya. Nah ini kemarin menjadi keprihatinan kita juga sehingga terbit perban nomor berapa saya lupa yang tahun 2019 kemarin ya, itu untuk memayungi itu. Harapannya ya sekarang yakin sih